Tokoh dari pemikiran konsep ekonomi Marxisme adalah Karl Heinrich Marx, yang lebih dikenal dengan Karl Marx. Marx menyusun sebuah teori agung yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pada Oktober tahun 1835, di usianya yang ke-17 tahun, Marx masuk ke Universitas Bonn untuk belajar filsafat dan sastra. Namun, ayahnya mendorong untuk memilih bidang hukum sebagai bidang yang lebih terapan. Meskipun ia mendapatkan nilai bagus pada tahun pertama, namun nilainya kemudian menurun yang membuat ayahnya terpaksa memindahkannya ke Universitas Berlin yang lebih serius dan akademik. Marx menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Beliau sangat terkenal dengan karyanya yang berjudul Das Kapital. Pada karya Marx yang berjudul Das Kapital, dalam buku tersebut klaim dasar sederhananya, ada nilai komoditas dapat diukur secara objektif oleh jumlah rata-rata jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi komoditi itu. Contohnya, jika menghasilkan sepasang sepatu, biasanya memakan waktu 2 kali lebih lama untuk menghasilkan sepasang celana. Menurut Marx, nilai tenaga kerja ditentukan oleh jumlah jam kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi, upah jangka panjang yang diterima pekerja sebenarnya mencerminkan waktu yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup mereka dan memastikan mereka bisa terus bekerja. Dengan kata lain, upah bukan hanya soal berapa banyak pekerja bekerja, tetapi juga berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka siap bekerja lagi di hari berikutnya. Marx berpendapat bahwa nilai lebih adalah keuntungan yang dihasilkan pekerja, tetapi tidak mereka terima. Ketika pekerja menjual tenaganya, mereka dibayar upah, namun upah ini biasanya lebih rendah dari nilai yang sebenarnya mereka hasilkan. Selisih antara nilai yang mereka ciptakan dan upah yang mereka terima disebut nilai lebih. Nilai lebih ini tidak diberikan kepada pekerja, tetapi diambil oleh pemilik perusahaan kapitalis sebagai keuntungannya. Jadi, meskipun pekerja yang menciptakan nilai tersebut, keuntungan justru masuk ke kantong kapitalis, bukan kepada mereka. Karl Marx melihat bahwa dalam sistem kapitalis, pekerja dipisahkan dari hasil kerjanya. Kapitalis atau pemilik perusahaan adalah orang yang menentukan upah pekerjaan. Sistem ini mudah dimanfaatkan oleh kapitalis untuk mengeksploitasi pekerja dengan menurunkan upah dan meningkatkan produktivitas agar mereka bisa mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Eksploitasi ini menghasilkan keuntungan seperti bunga, sewa, dan bentuk keuntungan lain yang semuanya dinikmati oleh kapitalis, bukan pekerja. Perbedaannya ada pada pekerja yang menghasilkan nilai lebih dari apa yang mereka terima sebagai upah. Artinya, para pekerja menciptakan lebih banyak nilai melalui pekerjaan mereka, nilai baru yang diproduksi. Tetapi hanya dibayar sebagian kecil dari itu, nilai tenaga kerja upah. Selisih antara nilai yang dihasilkan dan upah yang diterima disebut nilai lebih, dan ini diambil oleh kapitalis sebagai keuntungan. Jadi, pekerja dieksploitasi karena mereka menciptakan lebih banyak nilai daripada yang mereka kendalikan atau terima. Dalam sistem kapitalis, ketika tingkat pengangguran tinggi, kapitalis bisa menekan upah serendah mungkin. Jika pekerja protes atau menolak upah rendah, kapitalis bisa dengan mudah menggantinya dengan orang lain yang lebih putus asa dan mau bekerja dengan upah rendah. Keterasingan atau alienasi adalah konsep penting dalam kritik Marx terhadap kapitalisme. Ungkap sejarah masa lalu. Marx mengatakan bahwa pekerja merasa terasing atau terpisah dari hasil kerjanya karena dalam kapitalisme mereka tidak memiliki kendali atas apa yang mereka ciptakan. Pekerja hanya menjadi alat untuk menghasilkan keuntungan bagi kapitalis, sehingga mereka kehilangan rasa makna atau kepuasan dari pekerjaan mereka sendiri. Pemikiran Marxis dinilai memihak pada masyarakat kecil yang tertindas dan relevan untuk menyadarkan masyarakat bahwa kemiskinan ataupun penindasan bukan sebuah determinasi realitas, melainkan disebabkan oleh sistem dan struktur kapitalisme. Analisis Marx mengenai gejala keterasingan merujuk kepada hubungan antara sifat dasar manusia dengan aktivitasnya di dalam sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme manusia dialienasi atau diasingkan dari pekerjaan yang merupakan sifat dasar sebagai manusia. Oleh karena itu,
Untuk memahami keterasingan manusia, menurut Marx perlu memahami terlebih dahulu konsepsi tentang sifat dasar manusia itu sendiri. Karl Marx, orang yang akhirnya mampu menjelaskan mengenai penindasan struktural manusia secara ilmiah dan menyusunnya ke dalam konsep-konsep dan teori-teori mengenai bagaimana bentuk penindasan tersebut. Kritik Karl Marx terhadap kapitalisme terletak pada teori ekonomi politik klasik, yaitu teori nilai kerja, bahwa nilai dari sebuah produk ditentukan oleh jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menghasilkannya. Dikarenakan nilai tersebut ditentukan oleh jumlah pekerja, maka nilai produk tersebut berasal dari tenaga kerja buruh atau labor power. Kelebihan dan kelemahan konsep pemikiran Marxisme. Keunggulan konsep pemikiran Marxisme. Teori Marxian membahas aspek-aspek dalam sebuah fenomena konflik, mulai dari penyebab, kelompok yang berkonflik, perkembangan konflik itu sendiri, penyelesaian, sampai kepada perkembangan di dalam masyarakat pas penyelesaian konflik. Teori Marxisme memandang proses perkembangan sebuah konflik, sampai di mana bagian konflik itu terselesaikan, dan juga merupakan kemampuan teori Marxin dalam meramalkan akhir dari sebuah konflik. Keunggulan teori Marxisme terletak pada kecerdasan Marx dalam mengklasifikasikan kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang secara prinsip sangat bertentangan. Kelemahan konsep pemikiran Marxisme. Tidak melihat konflik secara mendetail. Analisis Marx tentang konflik sosial terlalu sederhana, karena hanya berfokus pada konflik antara kelas pekerja dan kapitalis, tanpa melihat berbagai bentuk konflik lainnya, seperti etnis, gender, atau lingkungan. Pandangan konflik terlalu sempit. Marxisme hanya menekankan konflik antara dua kelompok utama pekerja dan kapitalis, tanpa memperhitungkan kerumitan konflik sosial yang lebih luas.